Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mampirlah, dengar doaku, Tuhan. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Jikalau kami ada, itu semua oleh karena anugerah Tuhan
Oleh karena pertolongan Tuhan Dengarlah yang doa Tuhan kami, nyatakan dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Seruan Tuhan. doa kami. Biarlah Tuhan berbicara, Tuhan menguatkan, Tuhan mengurapi kami, dan Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan itu, bahkan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Ratapan 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan itu. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami. Yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian, karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran.
Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah Shalom hari-hari Bapak kami Ibu, seperti saudara yang dahulu dikasihi oleh Tuhan. kala. Kita telah mendengarkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa Engkau sudah membuang kami Dan sama sekali? Lembaga Alkitab memberikan Sangat murkakah Engkau doa terhadap untuk kami? pemulihan. Ya, Yeremia menuliskan bagian ini ketika bangsa Israel ada dalam masa pembuangan. Kitab Ratapan ini menjadi sebuah doa yang di dalamnya Yeremia mengakui bahwa sekalipun Allah bertanggung jawab atas penghukuman dan musibah Yerusalem, Dia masih akan mendengar seruan mereka, menerima pengakuan dosa mereka yang sungguh-sungguh, dan menanggapinya dengan pengampunan dan kemurahan. Penulis dengan hidup melukiskan keadaan para buangan pada waktu itu yang secara jasmania dan emosional mereka mengalami suatu keputusasaan, putus harapan. Oleh karena penganiayaan dan ketakutan yang menjadi pengalaman yang sudah biasa dialami oleh mereka. Kalau kita mau melihat Ratapan 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-22 ini, pasal ini sebenarnya merupakan sebuah doa seluruh bangsa itu kepada Tuhan, satu-satunya harapan dan pertolongan bagi Sion. Doa permohonan ini dinaikkan agar Tuhan memperhatikan penderitaan dan aib yang dialami oleh Sion, supaya Tuhan memperhatikan musibah yang menyedihkan yang pada waktu itu menimpa mereka. Dan bagian teks ini merupakan satu gambaran mengenai penderitaan yang secara menyeluruh bangsa itu yang sedang mengalami kekurangan baik itu dalam kebutuhan hidup mereka. Sebuah gambaran tentang malapetaka yang tengah menimpa umat Allah dalam pembuangan. Itu kita bisa melihat dari ayat pertama hingga ayat yang ke-16 ya. Dikatakan dalam ayat yang pertama, ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Ketika kita membaca teks-teks selanjutnya, maka kita akan tahu bahwa dalam teks-teks selanjutnya itu kita akan temukan banyak sekali keluhan-keluhan yang dialami oleh bangsa yang saat itu sedang ada dalam pembuangan. Mereka merasakan satu penderitaan yang sangat menekan jiwa mereka. Kita melihat dalam ayat yang kedua, bangsa itu mengalami kehilangan tempat tinggal. Dalam ayat yang ketiga, itu kita lihat kehilangan orang tua, ya. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Itu mereka mengalami kehilangan setelah kehilangan tempat tinggal.
mereka merasa ditindas. Ayat yang keempat. Kenapa? Karena mereka minum air yang sebenarnya milik mereka, tapi mereka harus membayar. Bahkan untuk mendapatkan kayu bakar pun mereka harus membayar. Padahal itu adalah milik mereka sendiri. Sehingga mereka merasa mereka ditindas. Dan selanjutnya, keluh kesah yang dialami adalah mereka merasa lelah. Ayat yang kelima. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Mereka mengalami kelelahan yang luar biasa. Selain daripada itu, mereka juga harus meminta-minta, mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk supaya mereka menjadi kenyang. Bahkan keluhan-keluhan yang lain juga dikatakan mereka harus menanggung sengsara oleh karena bapak-bapak mereka berbuat dosa. Seperti dosa turun-temurun ya. Mereka harus menanggung beban yang begitu berat oleh karena perbuatan bapak-bapak mereka, bangsa mereka. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Mereka juga harus mengalami yang namanya dipandang rendah, dipandang hina oleh lawan-lawan mereka, di mana mereka diperintah atau menjadi orang yang disuruh-suruh. Mereka harus disuruh ini, disuruh itu. Bahkan mereka merasa tidak ada yang bisa melepaskan mereka ketika mereka harus mengalami direndahkan oleh pelayan-pelayan di sana. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Bangsa ini harus mengalami bahaya maut ketika mereka hendak mengambil makanan. Seperti seorang pencuri ya, ketika mereka mau ambil makanan, ketika ada penjaga yang melihat, lalu mereka diawasi, bahkan bisa jadi mereka akan dibunuh atau lain sebagainya. Sehingga kondisinya mereka mengalami situasi yang tidak aman. Mereka berada dalam bahaya maut karena ketika mereka mengambil makanan dan mungkin ketika mereka tertangkap mereka akan diadili pada waktu itu juga. Sehingga hal ini sangat sulit untuk bangsa itu. Dan selain daripada itu, saudara, kalau kita juga mau melihat di bagian ayat yang ke-11, saudara, lawan mereka, bangsa yang menindas mereka, diperlakukan secara tidak senonoh. Mereka mengalami pelecehan secara seksual. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota Yehuda. Dan kalau kita mau melihat di Yesaya 13 ayat 16, di sana juga dikatakan ada kejahatan lain selain daripada pemerkosaan. Tetapi bayi-bayi yang ada di sana diremukan. Ya, rumah mereka dirampas, bahkan istri-istri atau para istri-istri ditiduri, yaitu diperkosa. Sehingga bangsa itu mengalami pelecehan seksual, bukan hanya mengalami penderitaan yang hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka juga mengalami penderitaan secara psikologi. Oleh karena pelecehan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang menindas
dalam masa pembuangan. Tidak berhenti sampai di sini keluhan-keluhan mereka, bahkan masa-masa sulit yang dialami oleh bangsa Sion, Yerusalem pada waktu itu. Para tua-tua di sana juga tidak dihormati, bahkan para pemuda-pemuda mereka harus memikul beban yang begitu berat oleh karena penindasan. Dan hal-hal itu membuat mereka kehilangan sukacita. Mereka berkabung oleh karena penderitaan-penderitaan yang sudah mereka alami. Mereka katakan, lenyaplah kegirangan hati kami. Dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Sudah tidak ada lagi sukacita, sudah tidak ada lagi tawa. Yang ada hanyalah penderitaan, yang ada hanyalah kegelisahan, yang ada hanyalah perkabungan, duka cita. Mengalami keterpurukan oleh karena dosa-dosa yang mereka alami, dosa-dosa yang mereka perbuat. Dikatakan, karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Sehingga ada banyak sekali atau begitu banyak sekali deretan-deretan keluhan, seruan, penderitaan. Kalau kita mau melihat di ayat-ayat sebelumnya, Yeremia menaikkan doa untuk pemulihan bagi bangsa itu yang sedang mengalami penderitaan, bukan hanya dari segi jasmani tetapi dalam rohani mereka. Seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa ini merupakan satu gambaran mengenai penderitaan bangsa yang mengalami kekurangan kebutuhan hidup. Mereka kehilangan rumah serta orang-orang yang dicintai. Mereka harus membeli air dan kayu bakar dengan tingkat harga yang mahal. Mereka harus bekerja keras tanpa istirahat sehingga mereka mengalami kelelahan. Mereka dipaksa meminta makanan kepada musuh-musuh mereka di timur dan barat. Mereka harus menderita di padang gurun akibat dosa-dosa bapak-bapak mereka. Mereka menjadi budak dari orang-orang yang dahulunya adalah budak. Dan ini satu sikap yang sangat merendahkan ya. Para budak memperbudak. Tiap-tiap hari mereka juga harus berhadapan dengan bahaya serangan orang dari orang Badui ya. Dan sementara itu mereka kelaparan. Dan penderitaan-penderitaan ini mengakibatkan atau berakibat dari perang. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya merasakan, bahkan saya menemukan Yeremia berdoa kepada Tuhan, memohon untuk pemulihan bagi bangsanya pada waktu itu. Yang pertama, Yeremia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Ya, tadi sudah sempat saya katakan di ayat yang pertama, sehingga Yeremia katakan, ingatlah, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Deretan-deretan atau keluhan-keluhan, seruan penderitaan yang mereka ucapkan dalam ayat kedua hingga ayat yang ke-18 itu
mereka anggap sebagai sebuah kehinaan. Satu situasi yang sangat terpuruk. Pada saat duka cita, orang percaya yang sejati hendaknya datang kepada Tuhan dalam doa. Seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Dia memberikan satu teladan untuk berdoa, memohon pemulihan. Berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Kita tahu saat ini dunia sedang menderita, sedang berjuang melawan penderitaan itu. Banyak yang menangis, banyak yang terluka oleh karena sakit, bahkan juga mereka harus mati-matian merawat pasien, khusus bagi para medis. Sehingga saudara, kita bisa meneladani sikap Yeremia bagaimana ketika dia menghadapi masa-masa di mana bangsa Israel sedang mengalami kesulitan. Di sini Yeremia berdoa memohon belas kasihan bagi bangsanya, dan Yeremia berdoa dengan penuh keyakinan. Ayat yang ke-19, Engkau, ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Ketika kita berdoa, menaikkan permohonan untuk pemulihan bagi bangsa kita, Indonesia, baik itu Hong Kong, China, bahkan semua untuk seluruh dunia ini, kita harus memiliki satu keyakinan. Kita meyakini bahwa Tuhan bertahta selama-lamanya. Kita meyakini bahwa pemulihan datangnya daripada Tuhan. Kita meyakini bahwa masa susah, masa penderitaan, masa-masa dalam wabah COVID-19 ini akan berlalu. Kita harus punya iman. Jadi kita harus berdoa dengan penuh keyakinan iman kita kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu. Bahkan Tuhan yang berkuasa atas semua yang ada di dunia ini. Dan ketika kita berdoa, kita juga harus berdoa dengan penuh pengharapan. Dalam ayat yang ke-21. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ketika kita membaca bagian ini, kita merasakan satu situasi secara khusus ya. Ketika saya membaca bagian ini, saya merasa bahwa saya seperti jauh sekali dari Tuhan. Sehingga doa ini, bahkan dalam teks ini dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu. Saya berpikir, wah ini sepertinya bangsa ini sedang berada di tempat yang begitu jauh, atau mengalami kondisi di mana hubungan dia dengan Tuhan sudah mulai renggang, sehingga dia memohon, bawalah kami kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, menunjukkan bahwa hari-hari saat ini tidak sama seperti dahulu. Kitab Ratapan ini memberi kita gambaran tentang penderitaan pahit yang dialami oleh penduduk Yerusalem sewaktu dosa menguasai mereka dan Allah membelakangi mereka. Suatu rasa yang begitu menyedihkan ketika bangsa itu mengalami kondisi yang sangat merosot.
Setiap sasaran materi yang menjadi tujuan hidup mereka telah runtuh. Namun sekalipun mereka merasa Allah telah berpaling dari mereka karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan itu merupakan pengharapan besar mereka. Kendati masa lalu mereka yang penuh dosa, Allah akan memulihkan mereka jika mereka kembali kepadanya. Dalam Mazmur 80 ayat yang 4 dikatakan, "Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Membutuhkan satu pemulihan lahir dan batin. Pemulihan dari segala penderitaan. Kita tidak bisa berharap kepada dunia yang fana ini untuk kebahagiaan kita. Bahkan saat ini ketika kita melihat dunia sedang menangis, dunia sedang menderita, dunia sedang berteriak minta tolong, ada banyak bahkan ribuan nyawa yang melayang. Satu hari berapa ratus orang mati, bahkan mungkin ribuan. Bahkan saat ini ketika kita melihat bagaimana kondisi Indonesia, jujur itu membuat hati terasa sangat sakit. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Amerika, Cina, dan lain sebagainya, Spanyol, Itali. Bagaimana kondisi mereka saat ini membuat kita menangis. Membuat kita harusnya terus terpacu untuk kita mendoakan bangsa ini. Kita mendoakan dunia ini agar kita benar-benar diberi hikmat memahami apa dibalik dari semua penderitaan yang saat ini dunia sedang alami. Apa maksud dibalik setiap ratapan-ratapan air mata? Dan ketika kita mengalami duka cita oleh karena keadaan dunia yang fana ini, yang sebentar saja akan lenyap, seharusnya kita datang kepada Tuhan, bukan kita menjauh. Orang-orang percaya tidak akan mengizinkan penderitaan membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Tetapi penderitaan itu sebagai jembatan agar mereka semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan jangan hanya ketika kita mengalami penderitaan atau duka kita dekat kepada Tuhan, tapi setiap waktu, setiap saat. Kita belajar atau meneladani Yeremia dalam teks ini. Dia berdoa untuk pemulihan bangsa Sion atau Yerusalem. Dia memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa itu, supaya Tuhan mengarahkan mata, memandang, melihat, memperhatikan penderitaan mereka. Kita juga bisa lakukan, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberkati dunia ini, memberkati orang-orang percaya, memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati semua orang yang mengasihi Tuhan, memandang, memperhatikan penderitaan mereka, dan mengubah penderitaan itu menjadi sukacita. Dan kita bisa melihat pelangi-pelangi pengharapan itu akan nampak. Dan kita juga bisa meneladani bagaimana Yeremia berdoa. Dia berdoa dengan penuh keyakinan. Maka kita pun juga harus sama. Kita harus berdoa dengan penuh keyakinan. Kita percaya bahwa Tuhan melihat. Kita percaya bahwa Tuhan peduli. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada. Bahkan satu hal yang harus kita percayai, kalau dunia ini menangis, Tuhan juga turut merasakan tangisan.
Kalau dunia ini menderita, Tuhan juga merasakan penderitaan itu. Dan kita juga harus percaya dengan iman bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan penderitaan itu tanpa alasan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini selalu ada alasan. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, dianiaya, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya misi, visi. Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini, dunia yang sudah rusak ini, supaya mereka datang kembali kepada Tuhan, supaya hubungan manusia yang berdosa itu dipulihkan oleh Tuhan. Memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik, sehingga kita membutuhkan pembaharuan, membutuhkan pemulihan. Dan Yeremia mengakui bahwa Tuhanlah yang bertahta. Dalam masa-masa sengsara, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, di mana Yesus mati. Jangan hanya kita melekat pada kematiannya, tetapi kita harus tahu bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ada pengharapan. Jadi ketika kita berdoa, kita mempelajari, bahkan meneladani Yeremia. Dia berdoa bukan hanya penuh keyakinan, tapi dia berdoa dengan penuh pengharapan. Dalam ayat 21, pengharapan agar Tuhan membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Karena dengan begitu mereka baru bisa kembali. Kalau Tuhan yang memimpin, kalau Tuhan yang membawa mereka kembali kepada Tuhan, mereka akan kembali. Hidup ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, pergumulan, kesusahan, kegelisahan, Tuhan juga pasti akan memberikan satu pembaharuan. Pembaharuan bagi bangsa kita, bagi dunia ini, pembaharuan bagi jiwa kita. Mari kita bersama-sama memohon agar belas kasihan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hidup kita saja, tetapi belas kasihan Tuhan nyatakan bagi bangsa kita Indonesia, bagi bangsa kita yang kita cintai, bahkan bagi negara Hong Kong, China, bahkan juga di seluruh dunia ini, semua negara-negara bangsa yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan, supaya di balik semuanya itu mereka sungguh memahami apa maksud dan tujuan Tuhan. Terkadang Tuhan memakai penderitaan supaya umatnya kembali kepada Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama setiap waktu, setiap saat, dalam setiap keadaan kita selalu menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan agar dunia yang sakit ini mengalami pemulihan. Bukan hanya dunia, tetapi kita secara pribadi yang mungkin oleh karena kehidupan di masa yang lampau, kita harus menanggung luka, menanggung penderitaan sampai saat ini.
oleh karena perbuatan orang tua, oleh karena orang-orang yang kita cintai, yang berdampak pada kehidupan kita, pada hati kita saat ini. Kita berdoa agar belas kasihan Tuhan nyatakan bagi kita, dan kita mengalami pembaharuan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam masa-masa menjelang Paskah ini, kiranya hati kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing yang mendengarkan, bahkan yang membaca firman Tuhan ini. Mohon belas kasihan-Mu atas kami, atas hidup kami, atas keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang berperang melawan penderitaan, melawan wabah virus corona. Kau kiranya memberkati mereka, keluarga kami yang jauh dari kami. Bahkan Kau juga melindungi para medis yang berjuang di garis depan untuk memperjuangkan hidup saudara-saudara kami. Tuhan memberkati. Ulurkanlah belas kasihan-Mu kepada mereka, kepada kami semua, kepada dunia ini ya Tuhan. Ulurkanlah belas kasihan-Mu. Karena kami hidup hanya dari belas kasihan Tuhan semata. Tanpa belas kasihan Tuhan, maka kami tidak akan ada sebagaimana kami ada hari ini. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.